Sarapan pagi umumnya adalah waktu bagi keluarga untuk bersama-sama menikmati sarapan dan bersiap menyambut tantangan baru hari ini. Ayah, nanti aku pinjam mobil untuk memesan beberapa barang yang habis di toko ya. Sekalian aku ada janji temu dengan Pak Salim yang kemarin membeli bahan bangunan untuk rumah yang sedang didirikannya. Katanya sih, ada beberapa barang lagi yang kurang, dan dia minta untuk datang langsung ke lokasi pembangunan untuk mengecek mana saja bahan yang kira-kira kurang nantinya. Setelah mengatakan itu, Daryl kembali menikmati sepiring salad buah yang hampir setiap pagi bergantian dengan salad sayur. Ayah mengangguk, dia tersenyum dengan begitu tulus juga bangga. Pakai saja Daryl, ayah bisa naik taksi nanti ke toko pusat. Padahal ibu niatnya ingin pinjam juga loh. Soalnya ada beberapa pesanan yang minta diantar langsung ke rumahnya. Nanti bisa minta tolong Bu Lastri saja yang mengantar Bu. Tanya Daryl yang terlihat tidak enak. Bisa sih, hanya saja nanti ibu jadi keteteran karena hari ini banyak sekali orderan. Meskipun pekerjaan terlihat gambar, nyatanya kan kalau tidak hati-hati juga bisa kacau. Ujar Ibu Ana lalu menghela nafasnya. Tidak apa-apa Bu, nanti ayah beli satu motor, juga pekerjakan satu orang untuk menjadi kurir bagaimana? Usul sang ayah menenangkan istrinya. Ide bagus ya. Petik 2. Ayah kan memang selalu pengertian Bu. Mereka bertiga tertawa bahagia. Membicarakan bisnis tentu adalah hal yang menyenangkan bagi mereka, tapi tinggal satu gadis yang sedari tadi diam saja karena tidak ada di lingkaran yang sama dengan mereka meskipun dia adalah anggota keluarga juga. Dia adalah Mire, gadis yang selama ini hanya dianggap manja, juga seolah tak memiliki kemampuan seperti mereka. Ibu, bagaimana kalau meminta Mire untuk membantu? Lagi pula ini kan hari libur. Daripada keluyuran tidak jelas, bukannya akan lebih berguna kalau dia membantu ibu. Dan juga, supaya dia belajar bagaimana caranya, dan bagaimana susahnya mencari uang. Ujar Daryl melirik sebentar kepada Mire, lalu kembali melanjutkan kegiatan sarapannya. Mire terdiam, sama seperti sebelumnya. Bagaimana Mire? Tanya ibu. Tapi Bu, hari ini aku ada. Sudah ayah duga, mengharapkan Mire membantu sama saja dengan mengharapkan bulan jatuh ke bumi. Ayah menatap kesal, lalu menjauhkan piringnya karena merasa tak lagi berselera setelah marah. Mire mencengkram kuat sendok dan garpu yang tengah ia pegang. Dia tak berani mengangkat kepalanya untuk menatap sang ayah, bukan karena takut, tapi dia sangat kecewa hingga tidak ingin menunjukkan kepada ayahnya. Padahal, beberapa tahun lalu ayahnya terus berkata dengan terus tersenyum. Selaku memanjakannya, selalu menuruti apa yang dia inginkan, tapi semenjak usianya 20 tahun, ayah setiap hari dengan jelas menunjukkan apapun yang tidak ia suka dari Mire. Pernah terlintas di benak Mire, apakah ayahnya sedang mendidik Mire agar bisa lebih dewasa? Kalau iya, apakah tidak ada cara lain selain seperti ini? Ini terlalu sakit, tapi sebagai anak juga dia tidak berani terlalu banyak menuntut. Sudah, kalau Mire tidak mau ya tidak apa-apa kok. Ujar ibu agar sang suami tenang dan jangan marah lagi kepada putri bungsunya. Niatnya memang baik, tapi siapa sangka kalau kata-kata itu justru membuat Mire merasa lebih sakit. Aku bukannya tidak mau, aku akan membantu sebisaku. Mire meletakkan sendok dan garpunya, lalu menjauhkan piringnya. Aku sudah kenyang, aku ke kamar dulu, nanti turun lagi untuk membantu ibu. Ucap Mire laku berbalik badan untuk menuju kamarnya. Lihatlah, lagi-lagi merajuk, tidak tahu apakah punya masa depan atau tidak dengan sikap seperti itu. Ujar sang ayah yang semakin jengkel. Mire terdiam seraya terus menjalankan kakinya menaiki anak tangga dan masuk ke dalam kamarnya. Sejenak dia menduga apakah dia bukan anak kandung orang tuanya. Tapi itu seolah terbantahkan karena wajahnya juga sangat mirip dengan ayah, serta neneknya.
Jika memang benar untuk membentuk pribadinya agar sedikit dewasa, bukankah malah dendam karena dikucilkan oleh keluarga sendiri? Dia adalah seorang anak, tapi kenapa dia dituntut seolah dia akan hidup sebatang kara tanpa perlindungan orang tua? Di mana kata-kata mutiara bahwa orang tua akan melindungi anaknya sampai nafas terakhir? Apakah sungguh hanya kiasan? Padahal, dia hanya ingin diperhatikan. Ditanya apa sebab dia membuat ulah, dibelai lalu dikuatkan saat merasa lemah. Sepertinya memang itu tidak akan terjadi. Mire menghela nafasnya, lalu meraih ponselnya untuk menghubungi seseorang. Lucy, Mire, ada apa? Lomba melukis hari ini apakah bisa datang terlambat? Petik 2. Mire, apa terjadi sesuatu? Apa aku perlu menjemputmu? Tidak ada yang terjadi, hanya saja aku diminta untuk membantu ibuku. Mire, ini adalah perlombaan. Kau sudah berusaha mati-matian untuk mengikuti lomba ini, sekarang kau ingin datang terlambat. Yang ada kau akan didiskualifikasi Mire. Bagaimana kalau aku saja yang menggantikanmu membantu ibumu? Mire tersenyum, seperti inilah Lucy, dia sama sekali tidak ingin Mire menyerah. Bahkan Lucy jugalah yang selaku memberikan arahan kepada Mire agar bisa membuatnya bangga dengan usahanya sendiri. Mire, kau sudah masuk ke 10 besar, kau yakin akan menyerah? Mire menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskan pelan mencari kekuatan dari sana. Aku akan membantu ibuku, lalu sesegera mungkin untuk sampai di sana, kau tunggu aku di sana ya. Bagus Mire, Mire. Tidak ada orang yang bisa membuatmu maju selain dirimu sendiri. Kau bisa Mire, meskipun belum tentu orang lain peduli dengan prestasimu, tapi setidaknya kau bisa bangga terhadap dirimu sendiri. Aku tahu Lucy, terima kasih sudah selalu membuatku semangat. Kau adalah temanku, tentu saja hal biasa menyemangati teman. Aku malah berharap kalau kau saudari kembarku. Berhenti omong kosong. Cepat bantulah ibumu dulu. Oke, setelah selesai berbicara dengan Lucy melalui sambungan telepon, kini Mire bergegas turun untuk membantu ibunya yang tengah memanggang kue di dapur. Ibu, aku harus membantu apa? Tanya Mire dengan semangat karena ingin cepat selesai. Sayang, kemas saja kue keringnya ke dalam wadah. Laku masukkan ke dalam plastik. Jangan lupa ikat atasnya dengan pita. Lihat saja caranya saat Ibu Lastri dan Ibu Susi mengemasnya. Baik Ibu, tidak tahu terlalu semangat. Atau memang dia terburu-buru. Sudah 4 wadah yang hancur, bahkan banyak juga kue keting yang rusak. Awalnya Obu Ana masih bisa memaklumi, tapi karena merasa tidak wajar, dia merasa kesal juga melihat Mire yang sama sekali tidak becus. Mire, kalau kau hanya ingin membuat lebih banyak pekerjaan, lebih baik tinggalkan saja. Lihatlah kue kering yang rusak itu. Sebanyak itu mana bisa dijual? Maaf Ibu, sebenarnya apa yang bisa kau lakukan? Bahkan mengemas kue saja tidak bisa. Ujar sang ayah seraya menggeleng heran. Mire tertunduk. Maaf Ibu, lain kali aku akan lebih hati-hati. Aku sungguh minta maaf karena merusak kue Ibu. Mire bergegas pergi meninggalkan dapur, dan juga ibunya yang merasa sedih karena menyesal sudah mengatakan hal yang menyakiti putrinya. 5 menit sebelum perlombaan dimulai. Akhirnya Mire sudah sampai di sana dan bisa mengikuti lomba melukis tingkat nasional dengan tenang. Lomba kali ini berdurasi 1 jam 30 menit dan tidak memiliki waktu tambahan sedikit pun. Mire menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskan nafasnya perlahan dengan mata terpejam mencari kekuatan. Sembari berdoa di dalam hati. Tadinya dia ingin menggambar bunga teratai seperti yang sudah ia pikirkan matang selama 1 minggu ini. Tapi apa yang dia alami seharian ini membuatnya memilih untuk mengekspresikannya melalui gambar. Mire membuka matanya setelah cukup berdoa dan mengambil nafas untuk mengumpulkan keberanian serta kekuatan. Tak lama tombol start dari perlombaan dimulai, Mire meraih pensil juga kuas bersamaan. Mungkin Mire tidak bisa seperti ayah, ibu,
juga kakaknya yang hebat dalam berbisnis, tapi tangan Mire diberkati dengan kemampuan melukis tangan kanan, dan juga tangan kirinya bergerak membuat pola gambar yang Mire pikirkan untuk menggambarkan suasana hatinya. Mire, kau pasti bisa. Aku percaya padamu, ucap Lucy dengan lantang dan mengabaikan orang lain yang melotot kesal. Mire tersenyum lalu mengangguk kepada Lucy. Lucy terus tersenyum dengan tatapan bangga kepada Mire meski pengawas terus menasehati agar tidak mengganggu konsentrasi peserta yang lain. Mire kembali memfokuskan dirinya, kembali membuat pola, lalu memberikan cat pada gambarnya. Terus Mire fokus dengan lukisannya, menggerakkan tangan kanan dan kirinya dengan cepat, mengikuti gambaran yang ada di pikirannya tanpa terpengaruh dengan 9 peserta yang juga lolos ke 10 besar berbarengan dengannya. Tidak tahu akan menang atau tidak, hanya saja yang Mire pikirkan adalah bagaimana dia bisa mengekspresikan yang terjadi di hidupnya setelah selama ini memilih untuk bungkam, dan mengangguk tak berdaya. Ting, 1 jam 30 menit sudah berakhir. Dan akhirnya Mire bisa tersenyum karena gambarnya sudah selesai tepat waktu. Setelah beberapa saat, ke-10 peserta maju ke depan dan berbaris dengan rapi menunggu juri menilai satu persatu karya mereka. Sama seperti Mire, satu persatu dari mereka menjelaskan makna lukisan yang mereka buat. Peserta nomor 10, Mirelia Damire. Mire mengangkat telapak tangan kanannya dan tersenyum. Lukisan yang kau buat bisa dibilang rapi. Warna yang digunakan juga sangat menyatu dengan gambar. Bisa kau jelaskan kenapa kau melukis suasana yang terlihat indah? Tapi kenapa ada satu anak perempuan yang termenung sedih di bawah pohon yang kering tak berdaun? Mire mengepalkan tangannya mencari kekuatan untuk bisa menjawab dengan lancar. Lukisan itu untuk menggambarkan dunia yang indah tapi hampa. Tapi keindahan itu tidak mampu membuat seseorang merasakannya. Gadis itu tentu bisa melihat bagaimana indahnya dunia. Tapi dia justru bersedih karena pohon yang ia gunakan sebagai pelindung tak memunculkan daun. Membuat gadis itu merasakan dinginnya air hujan. Juga panasnya terik matahari. Jadi apa gunanya bisa melihat keindahan jika hatinya tidak bahagia? Sekian penjelasan saya tentang lukisan yang sama buat. Ketiga juri saking menatap lalu tersenyum kepada Mire. Jika kau tahu pohon itu tidak bisa melindungi, maka kau harus mencari pohon yang baru, atau kau bisa melakukan sesuatu kepada pohon itu agar tumbuh sehat dan memunculkan daun-daun yang akan melindungi. Ucap salah satu juri wanita yang dikenal sebagai salah satu pelukis nasional terbaik. Mire tersenyum, lalu mengangguk. Tidak tahu apakah juri itu bisa melihat bahwa itu adalah gambaran tentang dirinya atau tidak. Tapi Mire benar-benar merasakan kelegaan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Sekarang aku tahu bagaimana melepaskan rasa sedih di hatiku. Aku hanya perlu melukiskan. Setelah mendiskusikan dengan seksama tentang 10 karya buatan anak bangsa, kini juri sudah fix menentukan pemenangnya. Juara pertama adalah karya milik Danar Hanggoro, dengan tema perjuangan seorang ayah. Suara tepuk tangan mengiringi juara pertama berjalan ke depan untuk menerima penghargaan. Juara kedua adalah karya milik Seno Saputra, dengan tema kuno peradaban manusia. Mire tersenyum, rasanya memang tidak boleh terlalu berharap untuk menang karena akan membuat sesak saat tahu akan kalah. Tidak apa-apa Mire, menang atau kalah bukanlah hal yang penting meski mengharapkannya. Toh yang paling penting adalah kau tahu bagaimana mengatasi dirimu saat sedih. Mirelia Damire. Mire mendongakkan wajahnya yang sedari tadi tertunduk dengan pemikirannya sendiri. Mirelia Damire dengan tema dunia indah tapi hampa. Silakan maju ke depan untuk menerima penghargaan. Mire mengerit karena bingung sendiri. Mire, berhentilah membuang waktu untuk melongo. Kau juara ketiga. Kau menang. Teriak Lucy lalu menyeka air mata harunya. Aku, juara ketiga. Mire menunjuk dirinya sendiri karena dia masih tak percaya. Mirelia Damire, silahkan maju ke depan. Pinta pembawa acara. Mire tersenyum, lalu menangis haru.
Dia berjalan sembari menyeka air mata harunya. Kau akan menjadi orang sukses, tapi kau harus melihat dengan jelas dunia ini. Beranjak dari tempat yang pernah memberikan kenyamanan lalu memberikan kehampaan. Carilah tempat di mana kau bisa berekspresi, dan kau bisa bahagia dengan apa adanya dirimu. Ucap juri wanita sembari menyerahkan piala untuk Mire. Baik, aku akan berusaha lebih keras lagi. Jawab Mire lalu tersenyum mengabaikan air mata harunya. Mire, aku bangga sekali denganmu. Lucy memeluk erat tubuh Mire, lalu mencium pipinya karena benar-benar tidak bisa lagi berkata-kata. Lucy, aku masih tidak percaya. Lihatlah, tanganku yang juga gemetar. Aku takut ini mimpi. Jadi tolong cubit aku. Petik 2. Dasar gila. Ini nyata. Kau menang. Aku ingin cepat pulang. Lalu menunjukkan piala ini kepada keluargaku. Lucy mengangguk setuju. Tapi baru mereka akan beranjak. Dering ponsel Lucy menghentikan langkah kakinya. Ibu, apa? Iya baiklah, aku akan segera ke sana. Ada apa Lucy? Tanya Mire khawatir. Kakakku, dia akan melahirkan. Sekarang sudah ada di puskesmas. Maaf Mire, aku pergi sekarang tidak apa-apa kan? Lucy, aku ikut juga. Ucap Mire setelah Lucy sudah beberapa langkah menjauh darinya. Tapi kan kau mau menunjukkan piala itu kepada keluargamu. Tapi aku ingin melihat bayi. Ya sudah kalau begitu. Petik 2. Sesampainya di sana bayi itu ternyata sudah lahir, dan Mire juga mendapatkan banyak ucapan selamat dari keluarga Lucy. Mire, kau memang hebat. Petik 2. Ucap ibunya Lucy, atau Ibu Tini. Orang tuamu pasti bangga memiliki putri cantik dan hebat sepertimu. Ucap ayahnya Lucy atau ayah Roni. Apa aku bilang, kau bisa kan? Kakaknya Lucy juga tersenyum bahagia dengan tulus. Padahal beberapa saat lalu dia tengah berjuang kesakitan saat melahirkan anaknya. Itulah kata-kata indah dari keluarga Lucy yang membuat Mire merasakan bangga dengan usahanya sendiri. Tapi siapa yang tahu kalau perasaan bangga itu justru dipatahkan oleh keluarganya sendiri. Kau tahu kenapa ayah menyuruhmu mengambil jurusan bisnis kan? Ayah menatap Mire dengan dingin. Mire, selamat untuk kemenanganmu. Tapi menjadi seniman atau pelukis tidak akan bisa menjamin masa depanmu. Ujar sang kakak. Mire terdiam menunduk karena dia tahu apa yang akan dia katakan. Juga apa penjelasan juga pemahaman tentang seniman sama sekali tidak bisa diterima keluarganya. Sejenak dia memeluk erat piala yang ia peluk dengan perasaan bangga beberapa waktu lalu. Sebenarnya apa sih yang salah dengan menjadi seniman? Memang sebegitu tidak pentingkah coretan yang dia anggap indah? Kenapa tidak ada yang bisa memahaminya di saat dia bisa memahami keluarganya? Kenapa dia harus hidup dengan cara yang tidak ia sukai? Marah? Bukan. Tapi dia kecewa sangat luar biasa hingga ia tidak mau lagi mengatakan apapun kepada keluarganya. Mire, mulai besok ikutlah kakak ke toko, kau bisa belajar di sana saat tidak kuliah. Baru saja dia memilih untuk diam saja. Tapi kalau mendengar kata-kata kakaknya barusan, tentu saja dia tidak akan hanya diam dan mengikuti kemana orang mengarahkan hidupnya ke arah yang tidak sehati dengannya. Kakak, maaf tapi aku tidak bisa ikut ke toko setiap hari. Ada hal lain juga yang harus aku kerjakan. Daryl menghela nafas, lalu menggeleng heran. Sebenarnya dia mengatakan itu untuk menghentikan ayahnya memarahi Mire. Tapi jawaban Mire barusan benar-benar membuat ayah semakin meradang kalau dilihat wajahnya. Apa yang akan kau lakukan? Menggambar lagi. Atau pergi bermain bersama anak kriminal itu. Ayah melotot kesal, hingga menggebrak meja meski tak begitu kuat. Sebenarnya dia sungguh hanya ingin Mire mengerti jika bisnis adalah satu-satunya yang bisa menjamin masa depan. Tapi Mire nampak masih kekeh untuk tidak memahami maksudnya. Aku akan mengikuti lomba melukis 1,5 bulan lagi. Aku perlu berlatih ayah. Ayah menatap semakin marah. Dengan cepat dia merebut piala yang Mire peluk, dan membantingnya ke lantai.
Prang! Piala itu patah menjadi beberapa bagian. Sama seperti hati Mire yang patah, juga hancur bersamaan. Matanya membulat lebar dengan linangan air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Sejenak membeku sebelum dia bangkit dari duduknya. Ibu Ana menutup mulutnya karena kaget dengan apa yang dilakukan suaminya. Daryl juga sama. Dia bisa melihat dengan jelas Mire yang begitu syok dan kecewa. Dengan segera Daryl mencoba untuk menenangkan hati ayahnya. Ayah, tolong jangan terlalu keras. Mire. Ibu berjalan mendekati Mire. Tapi gadis itu menghalanginya dengan mengangkat telapak tangannya. Matanya masih menatap piala itu tanpa berkedip. Air matanya juga masih terus berjatuhan. Mire berjongkok, mengambil patahan-patahan piala kemenangan dengan bibir dan tubuh yang gemetar. Entah mengapa rasanya sangat sakit sekali hingga bibirnya tak bisa, atau tidak sanggup untuk berkata-kata. Ini adalah piala yang dia menangkan untuk pertama kali. Kenapa harus dibanting dan membuatnya hancur? Tidakkah mereka ingin melihat putri mereka bahagia? Tapi mengapa seakan hidupnya terarah untuk membahagiakan dan memenuhi keinginan keluarganya? Haruskah dia patahkan saja cita-citanya untuk menjadi pelukis terkenal? Lalu bagaimana dengan hatinya yang akan merasa lega setelah mencurahkan isi hati melalui gambaran dari tangannya? Apakah sungguh dia harus hidup seperti robot penurut? Mire bangkit perlahan seraya memeluk erat piala yang hancur itu. Dia berjalan masuk ke kamarnya dengan tatapan kosong hingga tak lagi peduli dengan bagaimana keluarganya menatapnya saat ini. Ayah, apa yang ayah lakukan? Protes Ibu Ana yang sedih melihat putrinya tak bicara sepatah kata pun. Padahal dulu saat sedih dia akan lebih banyak bicara, mengoceh sampai ke sana kemari tidak jelas. Pasti hatinya sangat hancur hingga ia memilih untuk diam membisu seperti ini. Ayah mengusap wajahnya kasar karena sungguh dia terlalu marah tadi hingga tanpa sadar membanting piala Mire. Aku kelepasan Bu. Ibu Ana terduduk sembari menyeka air matanya. Tentu dia merasakan sakit melihat putrinya sedih seperti ini. Tapi dia juga tidak boleh membela Mire langsung di hadapannya. Mire ingin membuat kita bangga dengan caranya. Apakah ayah tidak bisa melihatnya? Sekarang hatinya pasti hancur sekali. Ayah boleh saja berbicara keras, tapi ayah telah melakukan kesalahan dengan menghancurkan piala Mire. Daryl menghela nafasnya. Sungguh dia sakit kepala setiap kali ayah memarahi Mire. Karena ujungnya ibu dan ayah mereka akan saling bertengkar seperti ini. Ibu, tolong jangan terus menyalahkan ayah, ini semua juga untuk kebaikan Mire. Agar Mire berhenti kekanakan. Ibu, coba lihat sekarang. Mire sudah tidak lagi bergelayut saat meminta uang. Sudah tidak suka tidur dengan ayah dan ibu. Meskipun menyakitkan untuk Mire, tapi ini juga baik untuknya. Daryl, mendidik anak bukan benar kalau dengan membentak seperti ini. Ibu juga kadang membentak Mire, tapi ibu sama sekali tidak keberatan dengan pilihannya. Ibu akui, hobi Mire untuk tidur bersama ayah dan ibu sudah tidak lagi. Tapi bisakah lebih lembut sedikit? Ayah dan Daryl terdiam, sementara ibu memilih untuk masuk ke dalam kamar dan membiarkan pesanan kue keringnya dikerjakan oleh Ibu Lastri dan tetangganya satu lagi. Mire duduk di lantai sembari memeluk erat-erat pialanya yang hancur, namun tak lama dia mengambil lem dari laci lemarinya, lalu perlahan kembali menempel patahan-patahan piala tanpa bisa berhenti menangis. Entah seberapa lama, tapi akhirnya mereka kembali membentuk seperti semula meski tak bisa sempurna sebelum hancur. Mire menatap kembali piala itu dan mengatakan apa yang dia rasakan. Aku tidak bisa mengembalikannya ke bentuk sempurna seperti sebelum kau pecah, tapi aku masih merasakan bangga meski hatiku hancur. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja kan. Meskipun kau hancur, kau adalah yang paling berkesan karena kau adalah piala pertama dalam hidupku, dan kau juga akan selalu aku kenang sebagai sebuah kebanggaan. Mire menyeka air matanya, lalu sebisa mungkin dia tersenyum memandangi pialanya sembari menunggu lemnya kering. Mire, di bawah ada Bibi Rina dan Drago.
kau turun untuk menemui mereka dulu ya. Petik 2. Mire membuka matanya perlahan. Sungguh dia sampai ketiduran dengan posisi duduk di lantai sembari menunggu lem di pialanya kering tadi. Iya, jawan Mire. Segera dia bangkit dari posisinya. Berjalan cepat menuju kamar mandi. Membasuh wajahnya agar terlihat lebih segar. Barulah setelah itu dia merapihkan diri meski tanpa make-up. Ibu, Mire sempat melihat Drago dan Daryl berbincang. Meski tidak senang tapi dia juga tidak merasa kalau perlu untuk menunjukkannya. Mire tersenyum lebar, lalu berjalan cepat untuk memeluk Ibu Rina. Mire sayang. Keduanya berpelukan. Lalu Mire memberikan kecupan sayang di pipi kiri Ibu Rina. Ibu Ana tersentak melihat bagaimana dekatnya Mire dan Ibu Rina. Entah mengapa dia merasa seolah dia cemburu. Apakah karena Mire sudah beberapa bulan berhenti bermanja-manja kepadanya seperti itu? Bagaimana kuliahmu? Semuanya baik-baik saja dong Ibu. Bagus, kau harus tetap ceria seperti ini. Karena kalau kau ceria, kau terlihat sangat cantik.